Jadi lebih jujur sebetulnya, ya, lebih jujur anggota DPD ketimbang anggota DPR. Rakyat bisa langsung mengontrol anggota DPD. Anggota DPR tidak dikontrol oleh rakyat, dikontrol oleh fraksinya, dikontrol oleh hasil rapat DPP di Jakarta. Betul. Itu bedanya. Dulu kita menginginkan otonomi daerah itu artinya ada pikiran dari daerah yang diwakili oleh anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah di pusat. Dan kita tahu bahwa anggota DPD itu dipilih langsung oleh rakyat. Anggota DPD NTT dipilih langsung oleh rakyat. Anggota DPR NTT tidak dipilih langsung oleh rakyat, disodorkan oleh partai lalu dipilih oleh rakyat. Jadi lebih jujur sebetulnya, ya, lebih jujur anggota DPD ketimbang anggota DPR. Rakyat bisa langsung mengontrol anggota DPD. Anggota DPR tidak dikontrol oleh rakyat, dikontrol oleh fraksinya, dikontrol oleh hasil rapat DPP di Jakarta. Betul. Itu bedanya. Nah, karena itu otonomi harus mengembalikan hak dari anggota DPD untuk membuat regulasi berdasarkan kepentingan rakyat yang dia wakili. Yang terjadi sebaliknya, yang bisa bikin regulasi, bisa bikin hukum undang-undang justru anggota DPR. Padahal anggota DPR itu tunduk pada perintah ketua partai. Anggota DPR tidak tunduk pada siapa-siapa, tunduk pada kehendak rakyat daerah. Jadi kita ingin maksimalkan prinsip otonomi itu, artinya anggota DPD punya hak untuk membuat undang-undang yang sekarang tidak mereka miliki. Dapat poin itu? Oke. Bang, kalau anggota DPD tidak punya hak untuk membuat undang-undang untuk saat ini, yang Bang Rocky lihat apa? Mereka punya hak apa sebenarnya sekarang nih, Bang? Akibatnya anggota DPD itu hanya penonton dari demokrasi. Dia tidak memproduksi demokrasi. Kan demokrasi diproduksi, output dari hasil produksi demokrasi adalah undang-undang yang pro rakyat. Jadi kalau DPD dipilih oleh rakyat, sementara ketika dia tiba di Senayan, dia hanya menonton praktek politik Jakarta. Dia hanya menonton pembahasan undang-undang. Dia sendiri tidak membuat undang-undang. Itu yang saya sebut sebagai kecelakaan dari otonomi daerah. Jadi kita mesti, yang kita inginkan, anggota DPD itu jadi seperti di Amerika, dia jadi senator. Kalau ada anggota DPD dari NTT yang bermukim di Lembata, anggota DPD itu bisa melihat keadaan kota Lembata dan dia membuat undang-undang untuk meningkatkan PAD atau meningkatkan tingkat pendidikan di Lembata. Undang-undang itu akan disebut dengan nama dia. Kalau dia misalnya namanya Nelson, undang-undang akan berbunyi Undang-Undang Nelson tentang kebahagiaan rakyat Lembata. Kan keren tuh kan? Jadi itu yang mesti kita inginkan tuh. Jadi inisiatif itu datang dari si anggota sendiri, bukan disodorkan oleh partainya. Itu bedanya.